Dua nama besar dari timnas Indonesia tiba-tiba menghilang dari daftar skuad ASEAN All-Stars yang akan menantang raksasa Premier League, Manchester United. Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari, dua pemain muda yang digadang-gadang bakal mewakili Merah Putih di panggung internasional, justru tidak masuk dalam daftar. Kenapa bisa? Ada apa sebenarnya di balik keputusan ini? Konspirasi, cedera, atau urusan klub? Simak baik-baik, karena kami akan membongkar fakta lengkap, analisis tajam, dan drama mengejutkan di balik batalnya dua pemain kebanggaan Indonesia ini tampil melawan klub legendaris dunia, Manchester United. Laga ASEAN All-Stars versus Manchester United ini bukan pertandingan biasa. Ini adalah pertandingan prestisius yang digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, di mana bintang-bintang terbaik Asia Tenggara dikumpulkan untuk menghadapi Setan Merah yang membawa skuad utama mereka. Bukan hanya laga hiburan, ini adalah ajang gengsi, unjuk kualitas, dan pembuktian bahwa Asia Tenggara juga punya talenta hebat. Nah, kabar awalnya, ada dua nama dari Indonesia yang ikut dipanggil. Siapa lagi kalau bukan Asnawi Mangkualam, sang kapten muda, ex-pemain Kalik yang sekarang bermain di Thailand bersama Port FC, dan Muhammad Ferrari, bek muda potensial yang jadi andalan Garuda Muda dan Persija Jakarta. Pertandingan antara ASEAN All-Stars melawan Manchester United semestinya menjadi panggung prestisius bagi pemain-pemain terbaik Asia Tenggara. Di antara nama-nama bintang dari kawasan ASEAN, dua pemain timnas Indonesia sempat diumumkan masuk ke dalam daftar, Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Kehadiran mereka tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi publik sepak bola Indonesia, yang berharap bisa melihat wakil Garuda tampil melawan klub legendaris Premier League, Manchester United. Namun secara mengejutkan, keduanya justru dipastikan batal ambil bagian. Tidak ada Asnawi, tidak ada Ferrari, dan yang lebih mengejutkan, tidak ada satupun pemain Indonesia yang mewakili di laga tersebut. Publik pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Muhammad Ferrari merupakan bek muda andalan Persija Jakarta yang baru saja menyelesaikan tugas negara bersama timnas U23 di Piala Asia U23 Qatar 2024. Performa Ferrari selama turnamen sangat solid dan mengundang banyak pujian. Namun, usai menjalani kompetisi ketat bersama timnas dan klub dalam waktu berdekatan, Ferrari mengalami kelelahan yang signifikan. Menurut laporan dari Disway, tim medis dan pelatih Persija memutuskan untuk tidak mengizinkan Ferrari bergabung dengan skuad ASEAN All-Stars, karena kondisi kebugarannya belum kembali optimal. Selain itu, Ferrari juga sempat mengalami cedera ringan yang membuat pihak klub tak ingin mengambil risiko dengan melepasnya ke pertandingan yang tidak memiliki urgensi kompetitif secara langsung bagi klub. Ingat, Ferrari masih dalam masa pemulihan. Klub tidak mau ambil risiko, apalagi musim Liga 1 2025-2026 sudah di depan mata. Dan yang bikin tambah menarik, Ferrari sendiri tidak memberikan pernyataan langsung, alias semua lewat klub. Apakah ada tekanan? Apakah ada pertimbangan lain? Ferrari sendiri tidak memberikan pernyataan terbuka mengenai batalnya keikutsertaannya, yang membuat banyak publik berspekulasi. Ada yang menilai bahwa keputusan tersebut murni dari klub. Ada pula yang menduga bahwa ada komunikasi yang kurang maksimal antara penyelenggara dan pihak Persija. Namun yang pasti, Ferrari resmi dicoret dan Indonesia kehilangan satu wakil penting di lini belakang. Nah, ini yang paling bikin netizen heboh. Asnawi Mangkualam, sang ikon, mantan pemain Ansan Greners, kini memperkuat Port FC, dan dia main di Thailand. Tapi, Asnawi mengundurkan diri. CNN Indonesia dan Jawa Post mengabarkan kalau Asnawi mundur karena alasan yang cukup mengejutkan, yaitu urusan internal klub dan persiapan kompetisi domestik Thailand. Menurut informasi dari media Thailand yang dikutip CNN, klub Port FC tidak memberikan izin kepada Asnawi karena laga tersebut tidak masuk dalam kalender FIFA. Alias, pertandingan ini hanya bersifat eksibisi, dan klub tidak wajib melepas pemainnya. Padahal, bayangkan kesempatan tampil di hadapan MU, melawan pemain-pemain top macam Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho, hingga Lisandro Martinez. Banyak fans menyayangkan, masa tampil lawan MU aja nggak boleh. Tapi kalau kita pikir dari sisi klub, Port FC sedang bersiap untuk Liga Thailand musim baru. Mereka jelas tidak mau kehilangan pemain kunci, bahkan hanya untuk satu pertandingan eksibisi. Sebagai salah satu pemain paling terkenal dari Indonesia yang kini bermain untuk Port FC di Thai League, absennya Asnawi justru lebih mengherankan. Ia bermain di Thailand, tempat berlangsungnya pertandingan, dan dianggap tidak akan mengalami kendala logistik atau kebugaran yang berarti.
Namun justru dari klubnya sendiri muncul larangan untuk berpartisipasi. Dilansir dari CNN Indonesia dan Jawa Post, Asnawi mundur dari daftar ASEAN All Stars karena klubnya, Port FC, tidak memberikan izin. Alasannya cukup kuat dari sudut pandang klub. Pertandingan melawan Manchester United bukanlah bagian dari kalender resmi FIFA. Karena itu, tidak ada kewajiban bagi klub untuk melepas pemainnya, dan mereka memilih untuk menahan Asnawi karena fokus pada persiapan musim baru Thai League yang dianggap lebih penting bagi kestabilan tim. Keputusan ini mengundang kontroversi. Banyak pendukung sepak bola Indonesia merasa kecewa berat, karena laga seperti ASEAN All Stars versus Manchester United bukan hanya ajang hiburan, melainkan kesempatan emas untuk menunjukkan kualitas pemain-pemain Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di hadapan klub global. Laga ini diliput oleh banyak media internasional dan menjadi sorotan penggemar sepak bola dari seluruh dunia. Jika Asnawi tampil apik, bukan tidak mungkin namanya akan semakin diperhitungkan di kancah Asia, bahkan Eropa. Sayangnya, kesempatan itu sirna begitu saja karena keputusan internal klub. Yang membuat lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa setelah Asnawi dan Ferrari mundur, tidak ada pemain Indonesia lain yang dipanggil sebagai pengganti. Ini menandakan bahwa Indonesia sepenuhnya tidak punya perwakilan dalam pertandingan penting tersebut. Hal ini menjadi tamparan bagi sepak bola nasional, karena di saat negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Vietnam, hingga Malaysia bisa mengirimkan wakilnya, Indonesia justru absen total. Banyak pihak mempertanyakan mengapa PSSI atau pihak penyelenggara tidak mendorong lebih keras agar ada minimal satu nama dari Indonesia yang tetap bisa tampil. Apakah karena waktu yang terlalu mepet? Apakah karena tidak ada komunikasi lanjutan? Atau justru karena keputusan ini memang sudah final sejak awal? Pertanyaannya sekarang, apakah keputusan klub menahan pemain itu salah? Kalau kita lihat secara objektif, tidak. Pertandingan ASEAN All Stars ini bukan agenda resmi FIFA. Klub tidak wajib melepas pemain, bahkan jika mereka ingin tampil. Cedera atau kelelahan bisa merugikan klub di kompetisi yang lebih penting. Dalam kasus Ferrari, ia baru selesai membela negara, tubuhnya butuh istirahat. Dalam kasus Asnawi, klub Port FC ingin fokus persiapan dan tidak mau ambil risiko kehilangan bek andalan mereka. Tapi secara emosional, tetap saja ini menyakitkan buat fans. Kondisi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Koordinasi antara klub, federasi, dan penyelenggara harus diperbaiki, terutama ketika menyangkut agenda internasional yang membawa nama negara. Dalam sepak bola modern, klub memang memegang kuasa penuh atas pemainnya, terutama di luar agenda resmi FIFA. Namun bukan berarti federasi tidak bisa bernegosiasi atau setidaknya mengusahakan solusi terbaik agar pemain tetap bisa tampil tanpa mengorbankan kepentingan klub secara mutlak. Dari drama ini, kita bisa ambil beberapa pelajaran penting. Koordinasi antara PSSI dan klub harus lebih baik. Jangan sampai pemain ditarik agenda besar, tapi justru batal karena urusan perizinan. Bangun sistem rotasi dan manajemen beban pemain. Ferrari dan Asnawi kelelahan bukan semata-mata salah klub, tapi karena jadwal padat dari timnas juga. Pentingnya mengembangkan liga dan kompetisi domestik agar punya daya tawar. Jika Indonesia punya liga yang kuat, bisa jadi klub luar tidak akan semudah itu menahan pemain kita untuk tampil. Dari sudut pandang penggemar, absennya Asnawi dan Ferrari bisa dibilang sangat disayangkan. Banyak yang berharap melihat Asnawi menutup pergerakan Alejandro Garnacho, atau bahkan melakukan overlap berhadapan dengan bek Manchester United. Momen semacam itu tak hanya akan memompa semangat anak muda Indonesia yang bermimpi jadi pesepak bola, tapi juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara dengan potensi besar di lapangan hijau. Tapi realitas yang ada saat ini berbicara lain. Klub lebih memilih bermain aman, dan federasi belum bisa memberikan jaminan penuh agar pemain Indonesia bisa bersaing di panggung sekelas ASEAN All Stars. Walaupun keputusan mundurnya Ferrari dan Asnawi sudah final dan tidak bisa diubah, namun publik berharap bahwa ini menjadi evaluasi serius. Jika ke depan ada lagi agenda internasional non-FIFA, perlu ada komunikasi dan negosiasi yang lebih intensif agar pemain Indonesia tidak selalu jadi korban tarik ulur kepentingan. Karena ketika peluang tampil di hadapan klub legendaris seperti Manchester United datang, itu bukan hanya kesempatan untuk seorang pemain. Itu adalah momentum untuk seluruh bangsa, untuk sepak bola nasional, dan untuk memperkenalkan talenta kita ke dunia. Kini, Asnawi tetap akan fokus membela Port FC di Thai League dan Ferrari akan menjalani masa pemulihan serta kembali membela Persija di Liga 1. Tapi mimpi para fans untuk melihat wakil Indonesia berduel langsung dengan Bruno Fernandes, Marcus Rashford, atau Mason Mount,
harus ditunda, atau bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi. Laga melawan Manchester United bukan pertandingan yang datang setiap tahun. Dan saat kesempatan seperti ini datang, tetapi gagal dimanfaatkan, rasa kecewa yang tertinggal akan jauh lebih dalam dari sekadar hasil pertandingan. Sepak bola Indonesia memang sedang dalam fase membangun. Tapi momentum seperti ini semestinya tidak boleh terlewat begitu saja. Kita butuh sistem yang kuat, komunikasi yang terbuka, dan keberanian untuk memprioritaskan pengembangan pemain. Agar ketika dunia melihat ke ASEAN, mereka bisa berkata, "Lihat, Indonesia ada di sana." Dan mereka siap menantang siapapun, bahkan Manchester United sekalipun. Sayangnya, di pertandingan ini, kalimat itu tidak bisa diucapkan. Dan semua hanya bisa berkata, "Sayang sekali." Jadi, itulah kisah di balik batalnya Asnawi dan Ferrari mewakili Indonesia di laga ASEAN All Stars versus Manchester United. Sebuah laga besar, sebuah peluang emas, yang sayangnya, harus pupus di tengah jalan karena realitas sepak bola modern. Tapi jangan khawatir, perjalanan mereka masih panjang. Asnawi dan Ferrari masih muda, dan masih banyak kesempatan emas di masa depan. Kalau kalian kecewa dengan batalnya mereka tampil, tulis di kolom komentar. Apakah kalian setuju dengan keputusan klub? Atau justru menyesalkan? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia sepak bola Indonesia dan internasional. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola Indonesia.